Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi dari kegiatan orientasi P3K pada tahun 2025 ini. Untuk itu yang pertama yang akan presentasi adalah Pak Edi Suyono dengan jabatan Operator Layanan Operasional. Beliau ini bertugas di RPH Candirejo. Untuk menyingkat waktu, monggo kami persilakan Pak Edi untuk menyampaikan materinya, kurang lebih waktu 5 menit. Ini dimulai jam 9, berakhir jam 9.05 lebih 5, diharapkan sudah selesai. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul optimalisasi pengelolaan rumah potong hewan di RPH. Next. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di RPH itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat terutama. Untuk itu perlu kita laksanakan. Yang perlu dipenuhi yaitu seperti ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Melalui presentasi ini saya akan memaparkan beberapa aspek-aspek yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan di RPH. Komponen-komponen yang pertama adalah tentang ketertiban. Dalam komponen ini terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, tata tertib operasional. Menetapkan prosedur operasional standar untuk setiap tahapan proses pemotongan hewan. Yang kedua itu pengaturan lalu lintas hewan. Mengatur lalu lintas hewan di RPH untuk mencegah kekacauan dan memastikan keamanan hewan, dalam artian bahwa petugas harus memeriksa dokumen hewan seperti surat keterangan kesehatan hewan dan dokumen lain yang diperlukan. Untuk pengawasan area, mengawasi area RPH untuk mencegah dari akses tidak sah dan memastikan keamanannya. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi, mematuhi regulasi dan standar yang berlaku untuk memastikan keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Selanjutnya adalah komponen tentang kebersihan. Dalam komponen ini terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalisasi pengelolaan di RPH Candirejo. Di antaranya yaitu yang pertama, kebersihan fasilitas. Fasilitas RPH harus dijaga kebersihannya, termasuk ruang pemotongan dengan penyemprotan desinfektan, pembersihan tempat penyimpanan daging, dan sterilisasi peralatan untuk menjaga kualitas daging yang higienis. Yang kedua yaitu kebersihan peralatan. Peralatan yang digunakan harus disterilisasikan secara teratur untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus. Kebersihan karyawan. Karyawan RPH harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan secara teratur, menggunakan pakaian kerja yang bersih,
dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, pengawasan kebersihan. Pengawasan kebersihan ini harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa standar kebersihan terpenuhi. Materi berikutnya adalah tentang komponen keamanan. Dalam komponen ini terdapat 4 aspek juga yang menjadi orientasi dalam upaya mengoptimalisasikan pengelolaan RPH R Candirejo. Di antaranya adalah yang pertama, keamanan karyawan. Karyawan RPH harus dilengkapi dengan alat pelindung diri APD seperti sarung tangan, misalnya masker, kacamata pelindung untuk mencegah adanya cedera dan paparan penyakit. Yang kedua itu keamanan hewan. Hewan di RPH harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah cedera dan stres. Selain itu juga petugas memastikan bahwa hewan yang dipotong adalah hewan yang sama dengan yang diterima. Dalam hal ini juga berfokus pada pemeriksaan daging yang ketat sehingga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan memastikan keamanan pangan bagi konsumen. Yang ketiga, keamanan fasilitas. Fasilitas RPH harus dirancang dan dioperasikan untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Pengawasan dan pelatihan. Pengawasan keamanan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa standar keamanan dipenuhi, sehingga karyawan RPH harus diberikan pelatihan tentang prosedur keamanan dan penanganan darurat. Untuk kesimpulan materi presentasi kali ini, yaitu dengan menjaga ketertiban di RPH dapat memastikan operasional yang lancar, keamanan dan kualitas produk yang baik. Dengan menjaga kebersihan di RPH dapat memastikan keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan menjaga keamanan di RPH dapat mencegah kecelakaan kerja, cedera dan penyakit serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Demikian tadi materi atau presentasi yang disampaikan oleh Pak Edi Siono. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas atau dibutuhkan keterangan. Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tekno dari RPH Ambarawa. Setelah menyimak paparan dari Pak Edi tadi, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menangani hewan yang di RPH? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda lakukan bila jagal atau tukang kelet terjadi kecelakaan kerja? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Tekno atas pertanyaan yang sangat baik. Di sini pertanyaan yang pertama itu ada hubungannya dengan ketertiban ya, maksudnya di ketertiban, karena menangani sapi yang sakit. Untuk itu kita harus memberitahukan kalau terjadi sapi yang sakit, kita beritahukan kepada dokter hewan atau petugas, karena penanganan
hewan sakit itu harus dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan boleh dipotong, kita akan jadwalkan untuk di akhir pemotongan. Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua mungkin ini juga tentang keamanan. Ini maksudnya di keamanan yang mana ada tukang klet atau jaga yang mengalami kecelakaan. Kita akan membawa keluar dari area pemotongan dan memberikan pertolongan pertama. Jika diperlukan, cari pertolongan medis segera untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Saya rasa seperti itu untuk jawabannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi saya ini di siang hari ini. Semoga paparan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dalam mewujudkan pengelolaan RPH R di Candirejo yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Atas perhatian dan partisipasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban dari Mas Edi. Mas Timo sudah jelas ya? Ya. Untuk terakhir mungkin dari mentor Bapak Muhammad Hidayat untuk berikan masukan atau saran, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya apa yang dipaparkan oleh Pak Edi Suyono berkaitan dengan optimalisasi pelayanan di RPH Candirejo Tuntang sudah dipaparkan secara aturan yang berlaku, kemudian prosedurnya, tata tertibnya, yang intinya berharap semua menjadi aman, menghasilkan yang bisa dinikmati masyarakat, yaitu wujud hasil daging yang asuh. Dari pertanyaan Mas Tekno juga nyambung dari paparan yang disampaikan Mas Edi. Mudah-mudahan tidak sekedar hanya paparan saja, namun bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih upaya dalam memberikan penjelasan dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saran atau masukan dari mentor. Untuk terakhir nanti Pak Mulanya kita berikan aplaus kepada Pak Edi Suyono. Terima kasih.